kenapa terjadi perbedaan pendapat? Padahal Qur'annya sama, nabinya sama. Quran sama, nabi sama. Kok bisa beda? Kalau kita berbeda pendapat, katanya kembalikan ke Quran dan Sunnah. Coba nanti kita cek ya. Kira-kira kalau dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, masih beda atau udah sama? Jangan-jangan Quran sendirilah penyebab perbedaan. Nah ini agak ngeri nih. Biasanya orang nggak berani ngomong begini. Jangan-jangan ya Quran sendirilah yang menyebabkan perbedaan. Kalau Qurannya sendiri menyebabkan perbedaan, hadisnya sendiri menyebabkan perbedaan, maka wajar jika ada perbedaan pendapat. Dan pada perkara apa saja kita boleh berbeda pendapat? Apakah pada semua urusan? Terus siapa yang layak? Semua orang layak ya. Jadi apa pendapat? Siapa yang boleh berbeda? Ini ilmu ya, sebenarnya amalan maksudnya bukan suatu perasaan ini. Kalau sudah terjadi perbedaan pendapat, kita mulai dari judulnya. Ya, judulnya halaman 4. Daftar isi. Nah, cara baca buku ya, cara baca buku itu baca daftar isi dulu, Pak. Sebab kita tuh nggak mungkin baca buku tuh langsung selesai. Satu buku langsung. Kebanyakan capek kan? Maka cara membaca buku yang benar itu baca daftar isi dulu. Seluruhnya baca daftar isi. Maksudnya apa? Nanti kita bisa pilih apa yang kita butuhkan. Kita udah tahu nih, oh daftar isinya bahas ini. Nah, bisa jadi kita hanya baca 20 halaman saja. Halaman 1 sampai 20. Karena kita udah tahu daftar isinya, ketika kita butuhkan perkara A, oh kita ingat, oh iya. Loncat ke halaman yang kita butuhkan. Dari awal sampai akhir nggak harus. Yang penting kita ada bab 1. Fikih ikhtilaf. Menurut istilah apa? Perbedaan antara fuqaha. Nah, antara fuqaha itu berarti ulama fikih. Terus perbedaan wilayah yang dibolehkan. Perbedaan pendapat perbedaan sesama sahabat. Contohnya apa aja tuh perbedaan sesama sahabat? Sholat asar di Bani Quraizoh. Ini yang berbeda pendapat bukan kita ya, sahabat. Sahabat ketemu Nabi nggak? Ketemu kan? Ketemu Nabi kan? Ya syarat disebut sahabat tuh pernah ketemu Nabi.
dan dia beriman. Walaupun ketemunya masih kecil, yang penting dia pernah bertemu Nabi, beriman, sahabat. Sahabat yang pernah bertemu Nabi aja beda pendapat, Pak. Contohnya sholat asar di Bani Quraisyah. Apalagi kita yang jarak kita dengan Nabi berapa ribu tahun? 1400 tahun. Kok bisa merasa paling Nabi? Merasa paling sunnah? Seolah-olah bertemu Nabi. Perbedaan sahabat dalam masalah khilafiyah pemilihan posisi perang Badar. Khilafiyah masalah tawanan perang. Nah, itu sesama sahabat. Terus perbedaan sesama nabi, Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, ini nanti ngebahas ke tasawuf juga tuh. Kisah Nabi Musa dan Khidir udah pada apa belum? Kisah Nabi Musa dan Khidir? Allah ya, belum. Disimak Pak, itu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu penting itu Pak. Di situ banyak nanti celah-celah khurafat di situ. Celah-celah tahayul tuh orang sering menyandarkan ke kisah Nabi Musa dan Khidir. Oh, guru saya mah sudah enggak sholat, sudah enggak melaksanakan syariat karena udah level Nabi Khidir, bukan Nabi Musa lagi. Karena kan Nabi Musa levelnya masih syariat, menjalankan aturan. Sedangkan Nabi Khidir tuh levelnya udah hakikat, udah langsung informasi dari Allah, kerjakan begini begini. Kalau Nabi Musa kan masih level syariat. Nah, nanti saya share di YouTube ya, itu wajib disimak kayak gitu-gitu tuh. Nanti ini neranginnya bukan ke fikih doang, nanti akan menjelaskan ke tasawuf juga tuh. Menjelaskan tentang khurafat, tahayul, sufi mabok gitu kan. Sufi yang suka halu. Perbedaan Nabi tuh, Nabi Musa, Harun, Nabi Musa, Khidir, Nabi Sulaiman, dan Nabi Daud. Perbedaan antara malaikat. Ternyata malaikat juga berbeda pendapat. Ada dalam sebuah hadis. Nah, terus perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, terus bab 3. Kalau bab 2 kan intinya namanya perbedaan pendapat tidak bisa ditolak. Bab 2 gitu. Bab 3, tidak semua titik boleh beda. Ternyata nggak semuanya Pak boleh berbeda. Mentang-mentang boleh berbeda, terus dia ngaku Nabi. Kita kan berbeda, ya kamu percaya Nabi Muhammad, saya ya percaya saya diri saya Nabi gitu. Nggak semua perbedaan itu boleh ditolerir. Bagian fundamental, bagian tidak fundamental. Bab 4, ikhtilaf ulama dan persengketaan awam. Nah, gimana kira-kira tuh? Perbedaan di kalangan ulama qiraat, perbedaan di kalangan ulama fikih, perbedaan di kalangan sama tuh, salah tulis kayaknya. Perbedaan di kalangan ulama hadis. Nah, bab 5, tidak ada azab selama masih khilaf. Insya Allah Pak, percaya yakin nggak akan ada azab selama masih ada khilaf. Nggak usah khawatir. Ini saya kalau ngirim Fatihah buat orang meninggal, saya sesat nggak ya? Bid'ah nggak ya? Takut masuk neraka. Tenang, nggak akan ada azab selama masih khilaf, selama masih perbedaan pendapat. Khilaf di sini maksudnya perbedaan pendapat ya, bukan lupa. Saya khilaf. Terus bab 6, adab dan akhlak berbeda pendapat. Tidak mencaci. Kalau mau ngutip lengkap. Terus tidak mendominasi kebenaran. 7, mengenal sebab perbedaan pendapat. Nah, sebabnya apa sih? 1,
perbedaan makna lafaz. Perbedaan maknanya, lafaz teknas. Perbedaan riwayat. 3. Perbedaan sumber-sumber pengambilan hukum. 4. Perbedaan kaidah usul fikih. 5. Ijtihad dengan qiyas. 6. Pertentangan antar dalil. Nah itu, ada 6 penyebab perbedaan pendapat. 8. Kapan belajar fikih ikhtilaf. 9. Fikih ikhtilaf bukan tarjih. Nah ini nanti ngeritik majelis tarjih, ngeritik Dewan Hizbah nanti di sini. Oke, lanjut baca pengantar penulis. Ya, nggak ada perbedaan pendapat di sini mah. Nggak ada yang hilap ya. Soalnya kalau saya yang hilap Kecuali libur. Pengantar penulis. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salah satu gejala yang melemahkan kekuatan umat Islam adalah masalah perbedaan pendapat yang menjurus kepada perpecahan, saling caci, saling tuduh, dan saling mengatakan bahwa saudara muslim sendiri sebagai ahli bid'ah. Bahkan sudah sampai kepada klaim bahwa saudaranya itu adalah penghuni neraka. Nah, ini gejala melemahkan kekuatan umat Islam. Jadi gara-gara beda pendapat timbul perpecahan, saling caci, saling tuduh sesama muslim, bid'ah, saling tuduh ahli bid'ah, bahkan sampai juga mengklaim ahli neraka. Padahal perbedaan beda dengan perpecahan. Beda ya beda, perpecahan ya perpecahan. Tidak setiap perbedaan itu perpecahan. Banyak orang berbeda tapi tidak berpecah belah. Tapi setiap perpecahan pasti perbedaan. Lanjut. Padahal pasalnya sederhana. Kebetulan saudara muslim itu agak berbeda tata cara sholatnya dengan dirinya. Sementara ustadz yang mengajarkan sholat mengatakan bahwa yang paling benar dan memenuhi sunnah Nabi SAW hanyalah versi yang diajarkannya. Ya, padahal masalahnya sederhana. Kebenaran saudara kita ini yang sesama muslim itu cara sholatnya beda nih sama kita nih. Nah, kita diajarin sama ustadz kita tuh sholat yang sesuai Nabi itu ya paling sahih itu begini. Nah yang itu salah. Nah kita diajarinnya begitu. Gitu. Pokoknya sholat tuh sifat sholat Nabi itu begini. Beda sama ini berarti bukan sholatnya Nabi, itu salah, sesat, bid'ah. Karena ustadznya ngajarinnya yang paling benar tuh dia doang. Yang lain salah. Yang lain. Terus akibatnya perbenturan masalah khilafiyah atau perbedaan ini tidak terhindarkan lagi. Hal ini umumnya berangkat dari kelemahan konsep dalam memahami syariat Islam secara lengkap. Dan memang kebetulan syariat Islam umumnya diajarkan lewat satu versi oleh para minta ini udah maaf tuh. ustadz dan kiai. Apa sini? Semangka. Ini nih. Oh ini Pak. Ya keripik. Oh ini Pak. Dan memang kebetulan syariat Islam umumnya diajarkan lewat satu versi oleh para ustadz dan kiai. Sehingga pada saat berbagai macam versi pendapat itu bertemu di level umat, muncullah berbagai kegaduhan internal. Sayangnya, terkadang semua itu masih ditambahi dengan sikap-sikap yang kurang elegan, serta terkesan mau menangnya sendiri. Sekian banyak elemen umat dengan berbagai paham dan pendekatan fikih masing-masing, pada gilirannya akan menjadi sebuah duri dalam daging yang akan menusuk tubuh umat ini. Sudah saatnya umat Islam punya buku sebagai rujukan yang memandu mereka dalam mengarungi lautan masalah ikhtilaf. Melintasi belantara perbedaan pendapat fikih, bagaimana seharusnya bersikap dan etika apa yang harus dijalankan, semua insya Allah bisa dibaca di dalam buku ini. Nah, memang banyak ustadz kiai milih ngasih tahu satu versi doang. Ini pokoknya fikihnya begini. Itu di satu sisi bagus memang, nggak membingungkan kan ya. Udah pokoknya ini sunnah, ini wajib. Itu udah bagus. Cuman kayak gitu tuh khawatirnya ketika menemukan cara fikih yang berbeda, nganggapnya salah.
Padahal itu masih wilayah perbedaan. Kita taunya dari dulu tuh begitu. Diajarin sama ustadznya. Seolah-olah pendapatnya hanya satu. Bukan dua, bukan ada tiga. Itu bagus, positifnya. Umat gak bingung. Udah tinggal percaya aja, begini cara sholat. Nah, kekurangannya kalau nemu yang beda, khawatirnya nuduh sesat, nuduh salah. Sebenarnya memang bagus juga kalau ngajarin fikih itu banyak versi. Dikasih tahu, oh mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ormas begini. Kekurangannya kadang ada yang bingung. Ini yang benar yang mana? Tapi kelebihannya wawasan banyak jadinya. Jadi nggak kaget, kita tuh tahu oh ternyata orang berbeda dengan kita tuh ada dasarnya. Dia mazhabnya mazhab ini, kita ketahuinya mazhab Syafi'i. Jadi ada kelebihan kekurangan. Nah kalau rumah fikih itu milih metode semua disampaikan, semua pendapat itu disampaikan. Nah tinggal milih kita yang mana. Dan nggak ditarjih itu nggak dipilih yang paling benar ini. Enggak, umumnya silakan. Kita lebih serg yang mana. Itu. Terus. Boleh dibilang selama ini kita kesulitan mendapatkan jawaban fikih yang tidak harus menghakimi kelompok tertentu atau menyatakan kesalahan pendapat mereka. Kebanyakan justru ingin melakukan koreksi atas apa yang dianggapnya tidak sesuai dengan yang diyakini. Padahal belum tentu koreksinya itu ke arah kebenaran mutlak. Sebab selama suatu masalah itu masih menjadi titik perbedaan para fuqaha atau ahli fikih, selama itu pula pasti akan terus terjadi perbedaan pendapat di kalangan awam. Ya, karena dari sononya juga udah berbeda. Bukan berbeda antar ormas, bukan, emang dari ulama atasnya juga udah berbeda. Dari ulama mazhabnya juga. Ya nggak bisa dihindari gitu. Terus untuk itu, buku ini punya misi lain yaitu mengajak umat Islam untuk tidak saling menghakimi orang lain. Sebaliknya kita belajar untuk saling menghargai, saling memahami, dan saling memaklumi atas perbedaan pandangan fikih. Toh kalau benar akan dapat pahala dan kalau salah pun dapat pahala juga. Jadi tidak ada istilah kalau salah lalu disiksa atau diazab di dalam neraka. Nah, jadi buku ini tuh mengajak supaya kita tidak saling menghakimi. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Dengan catatan ikut ulama. Gitu. Bukan ngarang sendiri. Mohon maaf Pak Ustadz, saya berbeda pendapat. Kamu menurut siapa? Ya menurut pemahaman saya. Bukan menurut mazhab apa, bukan menurut ulama apa, menurut pemahaman dia. Nah, itu nggak boleh. Selama masih berpegang kepada ulamanya ulama mujtahid, nggak masalah. Cuman paling nanti juga memang suka ada kritik gitu. Walaupun berbeda pendapat tapi tetap kita ngeritik. Harusnya yang dipegang tuh mazhab, bukan ulama klasteri gitu. Itu kritik aja. Jadi berbeda pendapat boleh selama yang dipegang tuh ulama mazhab, ulama mujtahid, bukan ulama akhir zaman yang ilmunya aja belum terbukti. Nah, ikan kakap yang gede kita buang, malah nyari ikan teri. Ya kita menghargai dia berbeda sama kita, cuma kita kritik cara memilih pendapatnya, begitu. Jadi bukan berarti tanpa kritik, kita menghargai, tetap menghargai, tapi tetap kita juga akan mengkritik cara memilih pendapat. Gitu. Mengkritik cara memilih pendapat. Lanjut. Akhirnya, penulis memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala silap dan kesalahan. Karena yang Maha Sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Pasti di sana sini ada kesalahan, baik ejaan bahkan isinya. Sekian. Lanjut. Oh, lanjut ya Mas. Saya sekian. Gantian Pak itu, gantian. Enggak saya aja. Nanti versi. Oh iya, janjian dulu bentar. Bab 1. Mengenal fikih ihtilaf. Fikih ihtilaf adalah salah satu subjek pembahasan dalam ilmu fikih.
khususnya membahas perbedaan pendapat di kalangan para pakar dan ahli fikih. Nah, perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih, bukan di kalangan orang awam. Kita mah pendapat kita mah nggak kehitung, Mak. Ulama mazhab berpendapat A, B, C, D. Gitu. Pak Bina berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Tapi tetap satu juga kan, Bhinneka Tunggal Ika. Nggak kehitung. Dan kiai-kiai kita tuh sebenarnya nggak kehitung itu. Nggak kehitung. Mereka tuh cuma copy paste dari mazhab juga. Makanya kalau ada kiai nggak copy paste dari mazhab, nah itu kita kritik. Dari mana tuh? Ente siapa kok berbeda pendapat sama ulama mazhab gitu. Dari Tapi kalau kita telusuri copy paste yang ke mazhab, oh ya nggak masalah. Itu. Berarti perbedaan pendapatnya masih di kalangan fuqaha, ulama mujtahid. Lah ulama-ulama kita nih Pak ya, ini bukan maksud merendahkan, memang mereka levelnya bukan mujtahid. Ya saya apalagi saya, Buya Yahya itu bukan mujtahid. Ustadz Abdus Somad bukan mujtahid. Ya kita aja ngukurnya dari kita yang cuma Iqra 4, ngelihatnya Ustadz Somad kan tinggi banget tuh ya. Iya. Ya karena ngukurnya kerendahan dari ente ke dia. Kalau ngukurnya dari Imam Syafi'i ke Ustadz Abdus Somad ya nggak ada apa-apanya Ustadz Abdus Somad tuh. Jadi yang berbeda pendapat itu bolehnya level kalangan siapa? Kalangan siapa? Kalangan para imam mazhab fuqaha, mujtahid. Ulama-ulama sekarang tuh kontemporer tuh boleh berbeda pendapat untuk perkara-perkara kontemporer. Jadi hakikatnya tuh Ustadz Somad, Buya Yahya, Ustadz Sarwat, dari Persis ya Ustadz Amin Muhtar, itu harusnya mengembalikan kepada ulama mujtahid, ulama mazhab. Oh ternyata Ustadz Somad lebih memilih Syafi'i. Oh ternyata Ustadz Khalid Basalama lebih memilih pendapat Hambali. Jadi bukan mereka yang berbeda pendapat sebenarnya mah, yang berbeda pendapat itu kalangan ulama fuqaha. Bukan mereka ujuk-ujuk tiba-tiba sendiri berbeda pendapat. Nggak ada mazhabnya, mereka sendiri beda pendapat. Nggak boleh kayak gitu mah. Karena nggak kehitung. Kehitungnya masih orang awam gitu. Lanjut. Setidaknya ada 3 poin penting untuk kita catat dalam mempelajari fikih ikhtilaf, yaitu pertama, terkait perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak. Kedua, terkait bahwa tidak semua titik kita boleh berbeda pendapat. Dan ketiga, bahwa ikhtilaf itu hanya sebatas di kalangan para ulama saja, bukan persengketaan awam. Nah, kita akan kupas satu-satu 3 poin besar ini dalam buku singkat ini insya Allah. Namun sebelumnya tentu saja perlu kita bedah dulu apa yang dimaksud dengan pengertian fikih ikhtilaf. Nah, jadi ingat ya, perbedaan pendapat hanya boleh untuk kalangan fuqaha. Kalau urusan hadis ya berarti di kalangan ahli hadis beda pendapatnya. Bukan di kalangan kita. Saya nih ya, saya aja nggak baca kitabnya langsung. Saya kalau bilang fikih mazhab Syafi'i, emang saya baca kitabnya langsung? Enggak. Pertama saya nggak punya kitabnya. Kedua, saya juga bingung bacanya. Saya percaya aja sama rumah fikih, udah taklid begini. Nah, rumah fikih taklid lewat mana? Lewat kitab kan? Yang kitabnya kan banyak tuh di kantornya. Ya dia taklid ke situ. Jadi saya percaya sama rumah fikih langsung dari kitab. Percaya mazhab ulama. Begitu aja sebenarnya. Gitu. Bukan kita ngarang pendapat langsung, bukan. Lanjut. 1. Bahasa. Secara bahasa, kata ikhtilaf berasal dari kata dasar fi'il, madi, mudhari, dan masdar. Ikhtilafa, yahtalifu, ikhtilafan. Yang merupakan nakidu al-ittifaq, atau lawan dari kesepakatan. Di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan ungkapan 2 ikhtilaful amron lam yattafiqa wa kullu ma lam yatasawa wa qad ikhtalafa. 2 hal berikhtilaf, tidak sepakat, apa-apa yang tidak sama maka berarti berikhtilaf. Ya, intinya perbedaan pendapat. Ikhtilaf itu artinya. Terus 2. Istilah. Dan secara istilah definisi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah
ikhtilaful fuqaha'u fi hukmin minal ahkami fil umuril ijtihadiyah. Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam salah satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah ijtihad. Nah, jadi definisi ikhtilaf itu apa? Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam salah satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah ijtihad. Terus dari definisi di atas, kita membuat batasan tentang wilayah pembicaraan ikhtilaf ini menjadi 3 hal. A. Perbedaan antara fuqaha. Perbedaan ini bukan perbedaan yang terjadi antara orang awam dengan orang awam, tetapi terjadi antara sama-sama orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu para fuqaha. Nah, gitu. Ini berlaku sebenarnya untuk semua ilmu, benar nggak? Ya. Untuk semua ilmu berlaku kan? Yang boleh berbeda pendapat tuh ahlinya, benar nggak? Ya. Kayak misalkan bangun IKN nih. Wah, Secara arsiteknya, secara arsitek, ya kita mah nih orang awam, bener gak kita orang awam? Cuma kan kita kan netizen, komentator. Sebenarnya mah kita nggak ahli di desainer kan? Kita bukan insinyur. Kalau mau berbeda pendapat tuh sesama insinyur kan gitu. Kata insinyur satu itu salah, itu harusnya begini gitu kan. Kata insinyur yang ngejawab enggak, itu yang udah bener konstruksinya begini argumentasinya, argumentasi ilmu arsitek. Netizen tuh sebenarnya mah nggak dianggap sebenarnya mah. Itu komentar sampah semua sebenarnya. Iya, komentar sampah sebenarnya nggak ngerti, mereka juga soal arsitek tuh nggak ngerti. Ini bicara arsiteknya ya. Terus misalnya bicara soal hukumnya, IKN itu tidak tepat, itu melanggar undang-undang misalkan. Ya kan ahli hukum lagi kan, yang boleh berbeda pendapatnya. Ya bukan netizen. Netizen so ngerti hukum gitu. Tapi itulah netizen. Nah, ilmu agama juga sama, Pak. Benar, Pak. Yang boleh berbeda pendapat tuh ya kira-kira kalau di tingkat lembur sesama ustadz gitu. Tapi sebenarnya itu bukan ustadz yang berbeda pendapat. Ustadznya harus membuktikan. Dia ngutip pendapat dari mana? Itu bukan ustadz yang ngarang. Emang siapa saya ngarang-ngarang fikih? Kata Ustadz Iqbal, mahram itu ada 3. Mahram nasab, mahram pernikahan, persusuan. Bukan kata saya mah cuma ngutip doang. Tapi kata Ustadz ini ada 6 kata misalkan. Nah kita tanya, ente dari mana tuh Ustadz kan gitu? Jangan dari kata dia sendiri, begitu Pak. Nanti Ustadz sama Ustadz tuh debatnya begini. Coba buktikan pendapat yang antum katakan tuh dari kitab apa? Ulamanya siapa? Ulama fikih atau bukan? Mazhab apa? Begitu Pak debatnya tuh. Tapi kalau dia nggak bisa membuktikan, nah berarti dia bohong. Berarti dia ngarang sendiri. Ini namanya. Paham ya? Pisang. Gitu. Jadi pembuktiannya tuh, oh saya ngutip dari kitab ini, dari mazhab ini. Nah, antum ngutip dari mana? Gitu. Debatnya gitu. Bukan antar saya sama dia, sama ustadz kampung, itu tuh orang awam, Pak. Cuman dibanding masyarakat ya dianggap ustadz kan gitu. Buya ya di mata kita ulama. Ya. Padahal beliau sendiri ngomong ya, beliau bukan ulama, bukan mujtahid. Masih ngintip, beliau bahasanya sering ngomong gitu. Orang saya cuma masih ngintip kok, ngintip kitab ini, ngintip kitab itu. Ya emang bukan ngarang beliau, bukan karangan sendiri beliau. Beliau belajar kitab ini. Ada yang nanya, disampaikanlah apa yang beliau pelajari. Begitu doang. Cuman bahan bacaannya, ilmunya jauh lebih banyak daripada saya. Begitu. Apalagi. Kan begitu. Ya. Ustadz Sarwat, Buya Yahya, Ustadz Somad itu tuh masih level orang awam dibanding Imam Syafi'i. Dibanding Imam Bukhari. Ustadz Somad kan jurusan sekolahnya hadis. Dibanding Imam Bukhari ya nggak ada apa-apanya. Jadi di mata kita ulama gitu doang. Gitu. Lanjut. B. Dalam masalah hukum.
Objek yang menjadi titik perbedaan pendapat di antara mereka bukan sembarang masalah, melainkan hanya terbatas pada penetapan kesimpulan hukum yang mereka ijtihadkan dari sumber-sumber yang dibenarkan, juga lewat proses ijtihad yang memenuhi standar. Begitu. Perbedaan pendapat hanya di kalangan ulama. Di kalangan awam tuh hanya ngutip ulama. Nah, tinggal yang dikutip itu ulama kelas kakap atau ulama kelas teri. Oh, saya ngutip mazhab. Ternyata benar ini. Di kitabnya Mazhab Syafi'i. As-Sarhul Muhazzab, karangan Imam Nawawi. Benar ngutip dari situ. Ustaz ini ngutip dari mana? Oh, ngutip dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, tinggal dicek lagi Majelis Tarjih ngutip dari mana. Benar nggak? Dari atasnya juga. Kalau ada dari atasnya ya silakan beda pendapat. Tapi kalau dia ngarang sendiri Majelis Tarjih, nggak ada mazhabnya, benar-benar dia bikin pendapat baru. Nah ini yang saya sering kritik tuh. Kelas yang ikan kakap dibuang, ikan teri diambil. Itu yang wilayah kita kritik. Kita menghargai perbedaan, tapi kita kritik. Kok ngambil yang kelas teri? Lanjut. C. Pada wilayah yang dibolehkan. Masalah yang hukum ada banyak jumlahnya, ada yang dalilnya sudah jelas dan tidak lagi dibutuhkan proses panjang dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa masalah hukum yang kita tidak menemukan dalilnya secara jelas, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Ya. Oleh karena itu, kemudian dibutuhkan ijtihad yang dilakukan oleh fuqaha yang memang ahli di bidang ijtihad. Nah, ternyata Pak, nggak semua masalah itu dibahas di Quran. Nggak semua masalah dibahas di Quran. Quran itu bukan kitab undang-undang, bukan. Quran itu bukan kitab format hukum, bukan. Tahu nggak yang kita kan kerja kan suka ada SOP ya, buku SOP peraturan kan? Itu kan rapi ya? Dari apa? Pertama apa? Awalnya pendahuluan gitu kan? Bab, pasal. Quran tuh bukan kitab seperti itu. Quran tuh lebih ke kitab sastra. Dan tidak semua dibahas oleh Quran, bahasannya hanya global saja. Hanya secara umum. Buktikan ya, Quran tuh formatnya aja yang paling depan kan Al-Fatihah ya? Iya. Masih nyambung ya? Iya. Al-Fatihah oke, masih nyambung. Surat yang kedua apa? Baqarah. Artinya apa? Sapi betina. Ini maksudnya apa coba? Habis pembukaan sapi betina. Kan kalau kitab undang-undang harusnya begini kan? Pertama pembukaan. Kayak buku nih, kayak buku. Ada daftar isi kan? Habis itu mukadimah. Pengantar penulis. Harusnya kan begitu kan? Ya. Terus yang kedua langsung nanti dari bab pertama dulu gitu kan. Ini enggak kan? Langsung ke apa? Sapi betina. Baca kisah di Quran juga ngacak, Pak. Iya. Coba aja, Sob. Iya. Baca kisah Nabi Adam di Quran. Di surah ini. Surah ini. Nggak selesai. Iya. Ada di surah lain. Kisah Yahudi begitu. Quran itu memang lebih ke kitab sastra dibanding kitab berformat hukum. Quran itu hanya sumber hukum, bukan kitab hukum. Bukan kitab hukum, tapi sumber Hukum. Sumber hukum. Jadi kita tuh jangan nyangka Quran tuh seperti buku ensiklopedia. Semuanya ada kita cari di situ. Saya kan pernah WA tuh di grup. Coba carikan saya ya hukum gadai di Quran. Coba carikan saya. Coba carikan saya ya tata cara sholat yang lengkap di Quran. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tata cara wudhu di Quran. Nggak ada. Tata cara zakat di Quran. Nggak ada. Makanya kalau mau belajar hukum, ya bukan baca Quran terjemah dari situ, bukan. Mau belajar fikih gitu ya, ya belajar dari kitab fikih. Nah, Quran itu tidak semua membahas masalah. Makanya ada perlu ijtihad. Nah, ijtihad ulama. Lanjut. Bab 2. Bab 2. Perbedaan pendapat tidak bisa ditolak. Mungkin tidak sedikit kalangan awam yang belum belajar secara khusus tentang ilmu fikih yang akan merasa aneh dengan perbedaan di kalangan ulama. Seringkali bila mereka membaca tulisan yang terkait dengan kajian fikih ya, mereka didapati isinya merupakan penjabaran perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Bahkan tidak jarang disebutkan ada mazhab H, mazhab B, atau ulama ini dan ulama itu. Masing-masing datang dengan pendapatnya sendiri-sendiri yang nyaris tidak pernah sama. Dan tidak sedikit yang kemudian bukannya menjadi paham, tapi malah tambah bingung. Biasanya pertanyaan menggugat yang terlontar antara lain seperti berikut ini. Bukankah agama ini satu? Bukankah syariat ini satu? Bukankah kebenaran satu tidak terbilang? Bukankah sumbernya pun satu juga, yaitu wahyu Allah? Tapi kenapa terjadi perbedaan sehingga dalam satu masalah ada pendapat lebih dari satu dan tidak satu pendapat antara mazhab, sehingga umat Islam lebih mudah mengambil pendapat karena mereka adalah umat yang satu? Terkadang ada yang menduga bahwa perbedaan ini menyebabkan kontradiksi dalam syariat atau kontradiksi dalam sumber syariat atau perbedaan akidah, seperti perbedaan aliran-aliran dalam agama selain Islam seperti golongan Kristen Ortodoks, Katolik, Protestan, nauzubillah. Seolah-olah perbedaan pendapatnya seperti agama, padahal bukan perbedaan agama, ini hanya perbedaan pendapat yang wajar gitu maksudnya. Terus, semua anggapan ini adalah tidak benar. Sebab perbedaan antara mazhab fikih dalam Islam merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam. Hasanah kekayaan syariat yang besar ini adalah kebanggaan dari izzah bagi umatnya. Perbedaan fuqaha hanya terjadi dalam masalah-masalah cabang dan ijtihad fikih, bukan dalam masalah inti, dasar, dan akidah. Tak pernah kita dengar dalam sejarah Islam perbedaan fikih antara mazhab menyeret mereka kepada konflik bersenjata yang mengancam kesatuan umat Islam. Sebab perbedaan mereka dalam masalah parsial yang tidak membahayakan. Perbedaan dalam masalah akidah sesungguhnya yang dicela dan memecah belah, melemahkan eksistensinya. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat, dan memahami ilat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat, karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan terjadi karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Meski demikian, tetap harus beramal dengan salah satu pendapat yang ada untuk memudahkan manusia dalam beragama, sebab wahyu. Namun bagi seorang muslim, jihadnya sendiri berdasarkan makna teks syariat. Karena ini Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad, jika benar ia mendapatkan 2 pahala, dan jika salah dapat 1 pahala. ya kalau benar dapat 1. Terus, Dalil bersifat sangat jelas baik dari Al-Quran, sunnah, tatir, atau hadis ahad masyhur, maka tidak untuk ijtihad yang tabu apalagi haram. Justru perbedaan pendapat ini mutlak. Berikut ini patut untuk kita pertimbangkan. Mari menyaksikan. jadi gini, Video ini. Ya, ini memang agak tinggi nih ya kajiannya nih ya, jadi mudah-mudahan paham. Gini, perbedaan pendapat tuh dibagi dalam beberapa hal. Ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Usul tuh hamzah, alif tuh hamzah, shad, waw, lam. Itu artinya pokok. Usul sama furu'. Furu' tuh artinya cabang. Cabang tuh maksudnya tuh bukan perkara pokok. Pohon batangnya itu namanya usul. Ranting-ranting itu namanya furu', cabang-cabang. Nah, dalam agama, dalam perkara usul kita nggak boleh berbeda. Dalam perkara usul. Tapi dalam perkara furu', cabang, kita boleh berbeda. Nah, pendapat apa saja yang termasuk usul, pendapat apa saja yang termasuk furu'. Itu nanti ada ilmunya. Itu al-farqu bainal usul wal furu'.
Dengan belajar itu kita bisa tahu, oh ini pendapat menyimpang. Karena ini pendapat berbedanya di usul, di pokok. Menyimpang kalau berbedanya di usul. Oh, kalau ini berbedanya di cabang, berarti ini ikhtilaf. Nah, usul tuh nanti ada usuluddin, ada usulul mazhab. Furu' juga sama, ada furu' udin, ada furu' mazhab. Bukan Saifuddin. Itu beda apa itu? Nah, ini. Sholat 5 waktu itu usul apa furu'? Usul. Sholat 5 waktu wajib kan? Wajib, tidak masuk. Nggak ada ulama yang berbeda pendapat. Itu berarti usul. Usuluddin. Nggak boleh ada yang beda. Kalau ada orang yang berkeyakinan sholat itu hanya 3 waktu, maka dia sesat. Maka itu namanya inhiraf, bukan ikhtilaf. Inhiraf itu penyimpangan. Karena berbedanya pada perkara usul. Soal tata cara sholatnya, itu masuknya furu'. Tata cara sholatnya, ini takbirnya begini, apa begini, apa gimana lagi, begini, gitu. Apakah begini? Nah itu nggak ada itu mah. Terus sedekapnya begini, apa begini, apa begini, apa begini. Nah itu namanya furu'. Persoalan cabang agama. Sholat 5 waktunya usul, nggak boleh beda pendapat. Beda pendapat sesat. Tapi kalau cara sholatnya furu'. Baca ini apa lagi niatnya pakai usoli apa enggak? Itu furu'. Itu ruku. Nah, apa tuh sujud ya? Sujud. Tangan duluan apa? Kaki. Kaki duluan. Apa kepala dulu? Kepala dulu. Pokoknya setiap tata cara sholat itu furu'. Pak, furu'. Untung nggak pakai batu ya? Gak batu mah ini dong. Iya. Terus lanjut. 1. Perbedaan sesama sahabat. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia utama yang dikadar langsung oleh tangan mulia, murabi sejati, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, para sahabat itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang diridhoi. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi terbaik, di mana status yang Allah Subhanahu Wa Taala sandangkan kepada mereka tidak pernah diberikan kepada generasi yang lain, yaitu Ridwanullahi alaihim. Baca Qurannya. Ustaz cek baca, mangga. Ya, pada ini yuk baca. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Namun demikian, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mereka dapat tidak menghalangi adanya perbedaan pendapat dalam memahami nas syariah di tengah mereka. Bahkan perbedaan itu bukan hanya terjadi selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bahkan jauh ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah mereka sendiri. Nah, ini akan dikisahkan perbedaan pendapat sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Pendapat mah wajar, bukan soal kita juga. Masih ada. Cuman mereka berbeda pendapatnya ketika ada Nabi memang. Tapi beda pendapatnya ketika nggak ada Nabi. Beda pendapat. Terus
A. Sholat asar Bani Quraidah, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa khilafiyah tidak pernah pandai pun tidak pernah sepi dari urusan itu. Saat itu para di perkampungan Bani Quraidah karena pesan Nabi La yusalliyanna ahadun al-asara illa fi Bani Quraidah. janganlah ada seorang pun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Aduh. Namun sebagian yang lain tidak. Nah, Nabi pesannya apa tuh? Jangan sholat asar Kecuali di Bani. Ini ceritanya begini. Waktu perang Khandaq kan dikepung tuh Madinah. Aja dikepung. Dikepung sama kafir Quraisy sama Yahudi juga. Padahal Yahudi harusnya sekutunya Nabi, harusnya. Karena kan sama-sama di Madinah, melindungi Madinah dari serangan luar. Ternyata Nabi dikepung oleh kafir Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Di dalam juga dikhianati oleh siapa? Bani Quraisyah. Singkat cerita, orang-orang kafir Quraisy pada pulang karena nggak berhasil masuk kan, karena ada Khandaq, ada parit. Nah itu yang sunah-sunah, saya nggak pernah nemu ada kursus parit tuh. Kan kursus panah ada kan ya? Berenang ada ya? Sunah kursus parit nggak ada tuh yang buat. Ini beneran kan? Panah sunnah Nabi kan kata gitu kan? Ya benar, oke silakan, nggak apa-apa, emang bener yang ngomong begitu. Terus berenang, berkuda. Parit saya belum nemu sampai sekarang nih ada yang kursus parit mengamalkan sunnah Nabi. Nah ceritanya orang kafir itu pulang karena mengepung lama nggak berhasil masuk, perbekalan udah habis. Kafirnya pulang, nah Nabi tinggal buat perhitungan sama siapa? Yahudi, Bani Quraisyah. Kurang ajar si Yahudi itu. Ternyata mereka berkhianat dari dalam. Untung aja kita nggak berhasil diserang. Ternyata kalau orang kafir masuk berhasil, orang Yahudi dari dalam menyerang. Cuma karena nggak bisa masuk orang kafirnya, Yahudi nunggu aja. Tapi ketahuan nama Nabi berkhianat. Nabi ngutus sahabat. Kata Nabi, sok datang ke sana ke Bani Quraisyah. Bawa pasukan juga. Tanyain sama mereka ini gimana nih, kalau minta klarifikasi lah ya, klarifikasi. Nah, cuman Nabi berpesan ke para sahabat, pokoknya kalian sana cepet-cepet ya, jangan sholat, la yusolliyanna, jangan sholat salah seorang pun, ya, kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Berarti kira-kira nyuruhnya zuhur lah ya, misalkan nyuruhnya zuhur gitu. Sholatnya nanti aja kalau udah nyampe kampung Bani Quraisyah gitu. Terus lanjut. Namun sebagian yang lain tidak salat di sana, tetapi di tengah jalan namun pada waktunya. Nah, pas di jalan sahabat tuh berbeda pendapat. Gitu. Sebagian bilang begini, udah kita tekstual aja, seolah-olah begitu ya. Mereka ngomong tekstual, udah kita ikuti apa kata Nabi aja. Kata Nabi apa? Jangan sholat kecuali di kampung Bani Quraisyah. Walaupun ini udah mau maghrib, kan kita belum nyampe kan? Ya udah, berarti sholat asarnya di mana? Di Bani Quraisyah. Walaupun itu maghrib. Kata sahabat, enggak, maksud Nabi bukan begitu. Maksud Nabi itu buru-buru ke sana. Ya sholat mah harus pada waktunya gitu. Masa mujahid kodok sholat? Ini kan kita mujahid kan ya. Masa kodok sholat gitu? Ya waktunya lah. Nah jadi sahabat tuh pecah dua. Ada yang sholatnya di Bani Quraisyah waktu maghrib.
Ada yang sholatnya di tengah jalan. Itu bukan di Bani Quraisyah. Yang satu berpendapat milih sholat di Bani Quraisyah sesuai dengan apa? Perintah Nabi. Sesuai tekstualnya kan? Tapi dia melanggar apa? Melanggar waktu sholat, ya kan? Nah yang ini sholatnya benar di waktunya, tapi melanggar apa? Melanggar perintah Nabi. Tapi kedua-duanya memahami maksud Nabi berbeda gitu. Yang sholat di jalan mikirnya, Nabi mah nyuruh apa? Nyuruh cepat-cepat. Bukan berarti kita sholat di sana beneran gitu. Lanjut, sok baca. Lalu apa komentar Nabi? Adakah beliau membela salah satu pendapat? Jawabnya tidak. Beliau tidak menyalahkan kelompok manapun karena keduanya telah melakukan ijtihad dan taat kepada perintah. Hanya saja ada perbedaan dalam memahami teks sabda beliau. Jadi hilaf di masa kenabian sudah terjadi dan tetap menjadi hilaf. Dari hadis ini jumhur mengambil kesimpulan tidak ada dosa atas mereka yang sudah berijtihad. Karena Rasulullah SAW tidak mencela salah satu dari dua kelompok sahabat tersebut. Nah pas pulang kan ditanyain ke Nabi. Nabi nggak nyalain siapa-siapa, cuma senyum doang. Gitu. Nggak disalahin yang sholat di jalan tuh. Goblok lu katanya. Bedok mau gitu. Oh bedok. Kan gua bilang kalau nggak bilang gitu. Terus nggak bilang juga sama yang sholat di Bani Quraisyah. Masa mujahid kodok katanya sholatnya. Lanjut terus. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa para ahli fikih berselisih pendapat mana dari kedua kelompok ini yang benar. Coba mana yang benar, Pak? Menurut Bapak-bapak? Hah? Kalau Bapak-bapak jadi pasukannya tuh, pilih sholat di mana? Di Bani Quraisyah. Hah? Sholat di Bani Quraisyah? Berarti melanggar waktu sholat? Iya. Gitu, terus lanjut. Satu kelompok menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang menundanya. Seandainya kita bersama mereka, tentulah kita tunda seperti mereka menundanya. Dan kita tidak mengerjakannya kecuali di perkampungan Bani Quraisyah karena mengikuti perintah beliau sekaligus meninggalkan takwilan yang bertentangan dengan zohir hadis tersebut. Jadi tekstualis tuh. Kelompok yang sholat di Bani Quraisyah tuh tekstualis banget. Udah ngomongnya begitu, tadi aja. Nah yang satu nakwil. Enggak, maksud Nabi itu kita buru-buru ke sana. Adapun sudah mau maghrib, itu tetap sholat di sini, di jalan. Kan kita dapat dua-duanya. Ke Bani Quraisyahnya dapat gitu kan. Sholatnya juga tepat waktu. Jadi ditakwil, bukan berarti Nabi nyuruh bener-bener nggak boleh sholat di jalan. Ada nggak omongan Nabi nggak boleh sholat di jalan? Nggak ada kan? Tabrak. Ini yang Nabi masih hidup loh ya, gitu. Apalagi kita nih Pak, yang cuma baca dari hadis, bener nggak? Ini kita tuh baca dari hadis doang ngerasa paling bener gitu. Kullu bid'atin dolalah. Loh, kata Nabi kullu katanya. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalah finnar. Dan setiap sesat itu masuk neraka. Kita kan bukan dengar dari Nabi kan? Dari baca tulisan kan? Iya. Seolah-olah orang tuh nggak punya pemahaman lain atas hadis itu kan gitu ya? Ini kita yang dari teks itu, yang dari dengar langsung dari Nabi masih beda pendapat. Lanjut terus. Yang lain mengatakan bahwa yang benar adalah yang melakukan sholat di jalan pada waktunya. Mereka memperoleh dua keutamaan: bersegera mengerjakan perintah untuk berangkat menuju Bani Quraisyah dan segera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat pada waktunya lalu menyusul rombongan. Maka mereka mendapat dua keutamaan jihad dan salat pada waktunya. Nah, argumentasi yang sholat di jalan, kita dapat dua keutamaan. Bersegera menuju Bani Quraisyah sesuai perintah Nabi. Tapi sholat kita tepat waktu. Jihadnya dapat, sholatnya juga dapat. Kan gitu alasannya. Kalau yang itu alasannya, kita benar-benar ngikuti perintah Nabi. Dan kita nggak pakai takwil-takwilan gitu. Makanya kalangan tuh nanti dalam ulama tuh ada yang tekstualis, ada yang selalu mentakwil. Enggak, ini maksudnya bukan begini. Kayak di Quran kan banyak tuh ayat-ayat gitu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau salafi kan tangan beneran,
Ya tangan, cuman tangannya tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Allah tuh punya tangan. Kata orang Salafi, sok tanya, Allah punya tangan nggak? Punya. Tangannya kayak gimana? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un. Tangannya ya nggak seperti manusia, nggak seperti makhluk. Tapi kalau kalangan Asy'ariyah, Aswaja, Ustaz Somad, Buya, itu kan Aswaja kan? Berpendapat apa? Ya di situ, tangan di situ artinya apa? Kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan para makhluknya. Yang benar mana, Pak? Ayat kursi itu maksudnya apa? Ayat kursi. Allah kan kan gitu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nah, Allah maksud kursi di situ kursi beneran apa kursi gimana, Pak? Singgasana tempat duduk Allah gitu gimana maksudnya? Nah, itu kan emang kalau Salafi itu tekstualis tanpa takwil, udah pokoknya beda sama makhluk, udah gitu aja. Kita serahkan kepada Allah maknanya gitu. Tapi kalau Asy'ariyah ditakwil. Buktinya banyak hadis-hadis itu ditakwil. Nah, makanya sering dengerinnya ini kalau saya bukan spesialis di situ, itu perdebatan ilmu akidah tuh. Idrus Romli itu, pokoknya Idrus Romli sama Firanda tuh itu ahlinya tuh, dua-dua itu tuh. Tukang lawannya itu tuh, Firanda Ustaz Idrus Romli. Itu ilmu gelutnya itu tuh. Saya juga kadang bingung, iya bener juga ya, ini bener juga, yang pusing gitu. Nah kita mah nggak usah ikut-ikutan ribut dah. Tapi saya punya pilihan, saya merasa lebih serag ini. Lanjut. Sedangkan mereka yang mengakhirkan sholat asar paling mungkin adalah mereka uzur. Bahkan menerima satu pahala karena bersandar kepada zohir dalil tersebut. Niat mereka hanyalah menjalankan perintah. Tapi untuk dikatakan bahwa mereka benar, sementara yang segera mengerjakan sholat dan berangkat jihad adalah salah. Adalah tidak mungkin. Karena mereka yang sholat di jalan berarti mengumpulkan dua dalil. Ya. Mereka memperoleh dua keutamaan sehingga menerima dua pahala. Yang lain juga menerima pahala. Nah, yang sholat di tengah jalan dapat dua pahala. Menurut sebagian ulama nih, pahalanya apa dua pahalanya? Ikut ayat Quran, sholat pada waktunya. Kan sholat diperintah Al-Quran apa? Pada waktunya kan? Ikut perintah Nabi juga kan? Nah, masa sih Nabi ngomelin kita sholat di jalan kan begitu? Bener nggak? Kan nggak mungkin. Berarti kita dapat dua dalil nih. Dalil Qurannya dapat, hadisnya juga dapat. Juga omongan johir Nabinya dapat. Ya, cuma kan kata yang sebelum enggak, lu salah tetap. Melanggar teks omongan Nabi johirnya. Lanjut. B. Khilafiyah pemilihan posisi perang Badar. Dalam kasus penempatan pasukan perang di medan Badar, terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW dengan seorang sahabat. Menurut sahabat yang ahli perang ini, pendapat Rasulullah SAW yang bukan berdasarkan wahyu kurang tepat. Nah, nanti ada pendapat Nabi itu yang tidak berdasarkan wahyu. Itu ijtihad beliau murni. Ijtihad beliau murni itu memang bisa salah ijtihad beliau tuh. Ijtihad murninya ya, bukan wahyu. Dan itu terbukti. Gitu. Ini urusan dunia itu Nabi bisa salah. Urusan dunia. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa urusan dunia itu Nabi tidak lebih tahu. Justru umatnya itu lebih tahu. Tinggal kita mengkategorikan urusan dunia bukan. Pemilihan posisi apa? Posisi pasukan perang. Itu urusan akhirat apa urusan dunia, Pak? Dunia. Ya. Soal mencangkokkan kurma gitu kan ya. Itu urusan dunia apa? Akhirat. Dunia. Urusan bekam, urusan apa tuh? Dunia apa akhirat? Hah? Dunia. Kok ragu sih? Dunia apa akhirat? Urusan pengobatan dunia akhirat? Dunia kan? Urusan pakai baju dunia, urusan senjata dunia. Dan Nabi sendiri bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian.
Jadi urusan dunia mah nggak harus semuanya serba Nabi, nggak harus. Dan bahkan Nabi itu dikoreksi sama sahabatnya soal pemilihan posisi perang Badar. Lanjut. Setelah beliau menjelaskan pikirannya, ternyata Rasulullah SAW kagum atas strategi sahabatnya itu dan bersedia memindahkan posisi pasukan ke tempat yang lebih strategis. Di sini Nabi SAW bahkan menyerah dan kalah dalam berpendapat dengan orang sahabatnya. Namun beliau tetap menghargai pendapat itu. Toh pendapat beliau SAW sendiri tidak berdasarkan wahyu. Memang pernah ada dalam kitab dikisahkan bahwa kata Nabi nih posisi perang Badar tuh pasukan di sini. Kata sahabat, ya Rasulullah, sebaiknya jangan di situ, tapi sebaiknya di posisi yang A gitu misalkan. Nah, Nabi itu ikut sahabat. Terus lanjut. C. Khilafiyah masalah tawanan perang. Masih dalam perang yang sama, saat perang hampir berakhir, muncul keinginan di dalam diri Rasulullah SAW untuk menghentikan peperangan dan menjadikan lawan sebagai tawanan perang. Tindakan itu didasari oleh banyak pertimbangan. Selain itu juga karena saat itu belum ada ketentuan dari langit. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya dan diambil keputusan untuk menawan dan meminta tebusan saja. Saat itu hanya satu orang yang berbeda pendapat, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak sepakat untuk menghentikan perang dan meminta agar Nabi SAW meneruskan perang hingga musuh mati semua. Tidak layak kita menghentikan perang begitu saja karena mengharapkan kekayaan dan kasihan. Tentu saja pendapat seperti ini tidak diterima forum musyawarah dan Rasulullah SAW serta para sahabat lain tetap pada keputusan semula, hentikan perang. Tidak lama kemudian turun wahyu yang membuat Rasulullah SAW gemetar ketakutan. Karena ayat itu justru membenarkan pendapat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan menyalahkan semua pendapat yang ada. Nah, jadi waktu perang Badar, ini masih perang berlangsung. Kaum muslimin udah mau menang, bukan selesai ya. Sudah pada posisi mau menang. Kata Rasulullah, Abu Bakar dan semua sahabat lain, udah kita mau menang, udah hentikan perang. Yang kalah kita tawan aja, nanti kita minta tebusannya. Kasihan kan, udah biarin suruh lari aja. Gitu. Kata Umar, "Bu, jangan, perlu lanjutin, udah sampai mati semua," katanya. Ngapain kita kasihan? Tuh, ini kan kita lagi perang gitu. Umar pengen terus perang. Kalau kata Nabi dan para sahabat lain, udah kita stop aja perangnya. Ternyata turun ayat Quran yang membenarkan pendapat siapa? Pendapat Umar. Ada ayat Quran itu, surah Al-Anfal ayat 67. Nah, pendapat Nabi itu atas dasar ijtihad. Artinya pendapat Nabi yang murni, pendapat Nabi bukan wahyu, itu bisa salah, keliru. Dan disebut Nabi maksum tuh, salahnya Nabi langsung dikoreksi, begitu Pak. Salahnya Nabi itu langsung dikoreksi. Kalau kita kan nggak ada yang ngoreksi kan, salahnya kita kan, kita salah terus tiba-tiba turun gitu. Nggak ada kan kita kan, kita tuh nggak dijaga, salah kita tuh nggak ditegur. Kalau salah Nabi itu langsung ditegur, ada yang ngasih tahu itu salah. Apa ayat Qurannya tuh? Makana li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yukhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki akhirat, dan Allah Maha Pengerkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau Quran karangan Nabi, ngapain Nabi ngoreksi pendapat sendiri kan? Malu-maluin kan? Tapi tiba-tiba setelah keputusannya berhenti perang, tiba-tiba Nabi menggigil badannya, langsung turun wahyu. Itu ayat itu, surah itu. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Nah, berarti kan terjadi perbedaan pendapat tuh ya antara sahabat, sesama sahabat kan? Bahkan dengan Nabi. Artinya soal beda pendapat tuh wajar. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barangkali ada pertanyaan soal ini atau soal lain lah. Hal ini ya bukan ilmu tentang ibadahnya ya, praktek ibadah bukan ini mah. Ilmu pemikiran ini mah.
Jadi nggak semua yang kita bahas di Kulpik tuh harus bahas sholat, bahas zakat, bahas puasa, bahas yang teknis-teknis diamalkan, nggak harus begitu. Kalau mahram kan ya itu teknis diamalkan juga kan. Kalau ini ilmu pemikiran ini. Itu. Jangan anggap nggak sehari-hari, jangan anggap nggak begitu. Ilmu tuh semuanya harus dibaca gitu Pak, harus dikaji. Ya, di situ nanti kita akan dapat banyak wawasan. Ya. Kalau selalu milih yang sehari-hari terus, ya nggak pintar-pintar, wawasan nggak nambah-nambah. Saya nyimak pengajian itu ngacak Pak, untuk ini. Makanya jadi tahu, oh ini tahu. Nggak harus semuanya tentang yang sehari-hari gitu ya. Ya kecuali yang ngajinya yakin ini gitu. Udah ajarin ini aja lah, baca apa tuh? Baca tahlil. Persiapan. Nah itu Pak, ada pertanyaan Pak? Karena Cukup. Pak Hadan kalau di situ mau tekstualis apa yang enggak? Apa takwil? Tekstualis. Aduh, suaranya ngepas nih. habis terak-terak tadi siang. Jadi mujahid yang kodok gitu ya, nggak apa-apa ya. Udah nggak ada ya pertanyaan ya? Allah alam bisawab ya. Baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika.